Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blitar, Wali Kota Blitar, Ketua Umum BPP Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Profesor Dr. Haji Ahmad Sadiqi SHMH, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Profesor Dr. HM Zainuddin MPD, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, Kiai Haji Ardani Al-Mukarram Kiai Haji Ardani Ahmad, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Blitar, Kiai Haji Masdain Rifai Ahyad, Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Blitar, Bunyai Hajjah Masluhi, Wakil Rektor dan pejabat serta karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Bapak Ibu tamu undangan dan mahasiswa peserta PKKMB. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir secara virtual pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Blitar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNU Blitar atas undangannya untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dengan tema melalui PKKMB kita bentuk mahasiswa aktif, kreatif, inovatif, dan religius menuju kehidupan baru. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru di UNU Blitar tahun akademik 2021-2022. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pembekalan yang baik bagi seluruh mahasiswa baru UNU Blitar yang akan memulai studinya, antara lain pengenalan kehidupan kampus dan pembelajaran yang mandiri dan produktif sebagai inspirasi dan motivasi dalam studinya. Program prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan SDM unggul, yaitu sumber daya manusia yang kreatif dan adaptif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Untuk itu, mahasiswa baru UNU Blitar dituntut untuk menjadi SDM yang sehat, memiliki produktivitas tinggi, menghasilkan manfaat dan maslahat, memiliki semangat berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Oleh karena itu saya mendorong UNU Blitar untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan generasi yang unggul dan profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, riset dan inovasi atau RIN, berjiwa wirausaha, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah, serta mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hadirin dan mahasiswa baru yang berbahagia, di era industri 4.0 4.0 saat ini, SDM Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dan inovatif, namun tidak kalah penting juga harus mampu untuk bersikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mampu bertoleransi, berempati, dan bersosialisasi dengan kedamaian dalam pergaulan. Saya harap mahasiswa UNU Blitar dapat menerapkan sikap tasamuhnya dalam kehidupan sehari-hari karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki berbagai macam budaya, agama, suku, dan ras. Masalah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi perlu diambil hikmahnya sebagai tantangan sekaligus peluang bagi generasi milenial untuk lebih kreatif dan inovatif
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pemikiran, konsep, dan temuan serta cara-cara baru yang memberikan nilai tambah, manfaat, serta maslahat lebih besar dari apa yang telah tersedia saat ini. Saya mendorong UNU Blitar untuk terus mengembangkan riset serta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, lembaga riset, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Para hadirin yang saya cintai, ide berinovasi biasanya datang dari tantangan atau kesulitan yang dihadapi dan dilahirkan oleh para milenial yang kreatif dan melek teknologi. Sebagai contoh adalah salah satu startup terbesar di Indonesia, Ruang Guru, sebuah perusahaan platform pembelajaran online berbasis kurikulum pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Perusahaan ini didirikan tahun 2014 oleh 2 orang anak bangsa, generasi milenial yang awalnya melihat adanya kesulitan orang tua, siswa, dan mereka yang putus sekolah dalam mencari guru privat. Pada tahun 2015 dilaporkan jumlah siswa pengguna atau bimbel online ini mencapai 6 juta orang. Naik menjadi 13 juta orang pada tahun 2017. Kemudian mencapai 17 juta pada 2019. Atas capaian tersebut, Ruang Guru meraih tidak saja peningkatan nilai atau valuasi perusahaannya, tapi juga berbagai penghargaan internasional seperti Solve Challenge dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Terakhir pada tahun 2021, Ruang Guru berhasil masuk dalam kelompok 50 perusahaan paling inovatif di dunia, peringkat 25 untuk seluruh kategori dan peringkat 2 dalam kategori pendidikan oleh entitas pemeringkatan Fast Company. Selain riset dan inovasi, perekonomian di negara-negara maju juga didukung oleh banyaknya wirausahawan dengan perbandingan jumlah wirausahawan 10% atau lebih dibanding dengan populasi penduduknya. Berdasarkan Entrepreneurship Global Index 2018, jumlah wirausahawan Indonesia baru 3,1% dari total populasi penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, jumlah usahawannya mencapai 6%, Thailand sebesar 5%, dan Singapura 7%. Dari contoh Ruang Guru yang saya sampaikan tadi dan perusahaan berbasis teknologi digital dan inovasi seperti Bukalapak atau Apple yang beberapa kali saya kutip dalam berbagai kesempatan, kita mendapat pelajaran penting bahwa inovasi, penguasaan teknologi digital, dan jiwa wirausaha akan melipat gandakan produktivitas dan daya saing. Perusahaan teknologi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat, merupakan perusahaan pertama yang berhasil mencapai valuasi $2 triliun pada bulan Agustus 2020, lalu yang aset terbesarnya adalah inovasi. Dengan valuasi $2 triliun AS, nilai perusahaan Apple melampaui nilai besaran produk domestik bruto atau PDB dari beberapa negara seperti Kanada, Brazil, Korea Selatan, Spanyol, dan Australia. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari PDB negara-negara tersebut. Sebagai perbandingan, perusahaan minyak dan gas Saudi Arabia Aramco yang berbasis sumber daya alam juga pernah memiliki valuasi $2 triliun AS pada tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut
dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Dengan harga minyak yang mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kesimpulannya, masa depan dan kemajuan kita tidak boleh lagi bertumpu pada sumber daya alam, SDA, tapi pada SDM yang menguasai iptek dan rin. Al-Quranul Karim sendiri memberikan perintah kepada kita semua untuk memakmurkan bumi atau imaratul ard. Seperti dalam surat surat Hud ayat 61 yang berbunyi, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang artinya, dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Untuk memakmurkan bumi diperlukan berbagai kunci yang harus dikuasai oleh manusia. Mafatihul imarah atau asbabul imarah. Salah satu kunci itu adalah iptek dan rin. Oleh karena itu penguasaan iptek dan rin merupakan satu keniscayaan. Untuk menguasai iptek dan rin diperlukan upaya-upaya oleh manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kamu lebih faham tentang urusan duniamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan sesuai juga dengan pesan ayat yang pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbik, yang bacalah dengan nama Tuhanmu, yang harus dibaca bukan hanya huruf-huruf semata-mata, al-huruful Qur'aniyah semata-mata, tapi juga al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Allah yang tertulis dalam alam raya atau dalam kehidupan yang nyata. Makna Iqra juga tidak hanya membaca secara harfiah, karena itu berarti utlu atau tilawah, tapi juga melakukan penelitian dan riset, an-nadhru 'alaiha wa tatallu'. Dengan demikian iptek dan rin merupakan perintah agama, amrun diniyun syar'iyyun ta'miriyun lil ard, yaitu perintah agama sesuai dengan syariah untuk memakmurkan bumi. Saya ingin berpesan kepada mahasiswa Indonesia pada umumnya dan khususnya mahasiswa baru UNU Blitar untuk tekun mengembangkan diri, menguasai teknologi terkini, dan menumbuhkan jiwa wirausaha dengan terus aktif belajar, berinovasi, kreatif, dan tidak hanya mengejar sertifikat ijazah semata-mata, syahadah saja. Hadirin dan mahasiswa baru yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan bahwa ancaman COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Mari kita bersama-sama tetap berhati-hati dan waspada, serta bahu-membahu berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi, disiplin protokol kesehatan 3M, utamanya kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Harapan kita adalah dapat mengendalikan tingkat penyebaran virus COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya juga berharap agar UNU Blitar terus berproses untuk menjadi kampus unggulan, terutama dalam bidang akademis, mampu menjadi pionir pembaharuan dan pembangunan, serta mampu melahirkan intelektual yang berpikir universal tanpa tersekat-sekat oleh eksklusivisme yang sempit. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya saya berharap semoga acara PKKMB ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua
dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.